Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman, Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara mendalam mengenai salah satu instrumen hukum internasional paling fundamental dalam bidang hak asasi manusia, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights, atau yang kita kenal biasa dengan singkatan ICCPR. Nah, sebelum lanjut, apa sih ICCPR itu? ICCPR itu merupakan bagian penting dari apa yang disebut sebagai International Bill of Human Rights bersama dengan Universal Declaration of Human Rights atau ODHR dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights atau ICECR. Ketiga instrumen ini membentuk kerangka dasar pemikiran dan hukum internasional tentang bagaimana negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Nah, bagaimana yang kita lihat latar belakang ICCPR. International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR adalah salah satu instrumen utama dalam International Bill of Human Rights bersama dengan yang pertama Universal Declaration of Human Rights atau UDHR yang saya sebutkan tadi, yang kedua International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights atau ICESCR 1966. Yang ketiga ada Optional Protocols to the ICCPR. Nah, ICCPR ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tanggal 16 Desember 1966 dan mulai berlaku efektif pada 23 Maret 1976 setelah cukup jumlah negara meratifikasinya. Lahirnya ICCPR tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah. Pasca Perang Dunia II, dunia menyaksikan berbagai pelanggaran berat terhadap martabat manusia seperti genosida, penyiksaan, penahanan, sewenang-wenang, serta diskriminasi yang kemudian mendorong masyarakat internasional untuk menciptakan rezim hukum yang melindungi hak-hak dasar setiap individu tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, dan pandangan politik. Berbeda dengan Universal Declaration of Human Rights yang bersifat deklaratif dan tidak mengikat secara hukum, ICCPR memiliki kekuatan hukum yang tetap atau yang mengikat karena merupakan perjanjian internasional atau treaty. Dengan demikian, negara yang menandatangani dan meratifikasinya terikat secara hukum internasional untuk mematuhi seluruh kewajiban yang diatur di dalamnya. Lalu, yang kedua, nah, apa sih kedudukan hukum dan kewajiban negara pihak? Yang pertama, yang kedua adalah kedudukan hukum dan kewajiban negara pihak. Yang pertama sebagai status sebagai treaty atau perjanjian. Yang kedua prinsip pacta sunt servanda yang dimana artinya itu adalah ketika perjanjian itu sudah berlaku, itu adalah sebagai undang-undang untuk para pihaknya. Terus yang C-nya ada implementasi nasional, negara wajib mengadopsi langkah-langkah legislatif, administratif, dan yudisial. Yang kedua, menjamin efektivitas hak melalui lembaga pengadilan yang independen. Lalu yang ketiga, menyediakan upaya hukum efektif atau efektif remedis bagi korban pelanggaran. Nah, secara substansial ICCPR ini bertujuan untuk melindungi hak-hak sipil dan politik manusia. Artinya, Covenant ini berfokus pada hal-hal yang berhubungan dengan kebebasan dari intervensi negara, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Prinsip dasarnya adalah penghormatan terhadap martabat inherent manusia atau inherent dignity, kesetaraan di hadapan hukum, dan non-diskriminasi. Negara-negara yang wajib menjadi pihak, yaitu adalah wajib juga menjamin bahwa setiap individu di bawah yuridiksinya memperoleh hak-hak ini tanpa pembedaan atau apapun. Nah, lalu yang ketiga ada struktur dan isi pokok ICCPR. Apa sih struktur dan isinya? ICCPR ini terbagi dalam 6 bagian besar dengan total 53 pasal. Nah, mari kita bahas garis besarnya aja ya. Bagian pertama yaitu pasal 1, menetapkan hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap bangsa berhak mengatur status politik serta pembangunan ekonomi, sosial, dan budayanya. Ini juga menjadi dasar bagi perjuangan dekolonisasi di abad ke-20. Lalu yang kedua ada pasal 2 sampai 5 itu secara umumnya itu menguraikan kewajiban umum negara pihak. Misalnya negara tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin atau pandangan politik. Selain itu, negara harus menyediakan upaya hukum yang efektif bagi mereka yang haknya dilanggar dalam keadaan darurat nasional. Beberapa hak memang bisa dibatasi, namun tidak semua. Ada hak-hak yang non-derogable, artinya tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun.
seperti hak untuk hidup, larangan penyiksaan, dan kebebasan beragama. Nah, di sini ada bagian ketiga yaitu pasal 6 sama 27 yang dimana terpampang di dalam presentasi saya. Ini adalah inti pokok dari ICCPR. Di bagian ini diatur berbagai hak substantif, misalnya yang ini. Pasal 6 atau hak untuk hidup. Pasal 6 ini mengatur mengenai larangan penyiksaan dan perlakuan kejam atau juga melarang hukuman mati sewenang-wenang, pembunuhan ekstrayudisial. Lalu pasal 7 ada larangan penyiksaan dan perlakuan kejam. Yang dimana di sini tidak boleh, contoh implementasinya yaitu tidak boleh ada eksperimen medis tanpa persetujuan. Lalu ada pasal 9 yaitu kebebasan pribadi dan keamanan tubuh. Yang dimana pada implementasinya yaitu perlindungan dari penahanan yang sewenang-wenang. Lalu pasal 10 ada perlakuan manusiawi bagi tahanan. Yaitu hak untuk tahanan diperlakukan secara manusiawi. Lalu ada pasal 14 yaitu hak atas persidangan atau pengadilan yang adil atau fair trial, yaitu hak atas pengadilan independen dan imparsial. Lalu ada pasal 18 tentang kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, yaitu melindungi kebebasan beragama dan konversi agama. Selanjutnya ada pasal 19 yaitu kebebasan berekspresi. Itu adalah yang contoh implementasinya hak menyatakan pendapat tanpa gangguan. Lalu ada pasal 21 sampai pasal 22 yang sangat penting. Itulah perlindungan hak kebebasan berkumpul dan berserikat. Yang itu misalnya contohnya implementasinya ya, termasuk hak membentuk serikat. Lalu ada pasal 27, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, seperti hak etnis, agama, dan bahasa minoritas. Sebenarnya banyak juga pasal yang diatur di dalam sini ya. Ya misalnya ada bagian 4 itu adalah pasal 28 atau 45 sampai 45, sorry, mengatur tentang lembaga yang disebut Human Rights Committee, yaitu komite yang terdiri dari 18 ahli independen. Komite ini bertugas untuk memantau kepatuhan negara terhadap ICCPR, menerima laporan periodik dari negara peserta, dan memberikan interpretasi resmi lewat General Comments. Dalam kasus tertentu, komite juga dapat menerima pengaduan individu jika negara telah meratifikasi opsional protokol pertama. Lalu ada yang bagian 5, bagian 6 mengatur hal-hal administratif seperti ratifikasi, amandemen, dan keberlakuan perjanjian. Nah, untuk selanjutnya ada opsional protokol atau protokol opsional dan mekanisme pengawasan. ICCPR dilengkapi dengan dua optional protocols, yaitu protokol pertama yang didirikan atau dibuat pada tahun 1966, itu memungkinkan individu untuk mengadu secara langsung kepada Human Rights Committee bila mengalami pelanggaran dan telah menempuh seluruh jalur hukum domestik. Ini disebut individual communication atau communication mechanism. Lalu yang kedua itu didirikan pada tahun 1989, berfokus pada penghapusan hukuman mati secara total. Dengan meratifikasinya, negara berkomitmen untuk protokol kedua didirikan 1989, berfokus pada penghapusan hukuman mati secara total. Dengan meratifikasinya, negara berkomitmen untuk menyediakan hukuman mati dalam sistem hukumnya. Meskipun di Indonesia hukuman mati itu sekarang menjadi hukuman tambahan ya, bukan hukuman pokok. Lalu bagaimana sih mekanisme pengawasan ICCPR sendiri dilakukan? Yaitu melalui proses pelaporan berkala atau state reporting, di mana negara wajib menyerahkan laporan implementasi setiap beberapa tahun. Komite kemudian mengeluarkan concluding observation berisi evaluasi dan rekomendasi. Selain itu terdapat interpretasi resmi berupa General Comments seperti General Comment nomor 36 tentang hak atas hidup yang sering digunakan oleh praktisi dan pengadilan internasional. Meskipun tidak memiliki mekanisme enforcement seperti pengadilan, kekuatan ICCPR terletak pada legitimasi moral dan politik internasional. Negara yang melanggar tetap akan menghadapi tekanan diplomatik dan reputasional di mata dunia. Nah, lalu ada hubungan ICCPR dengan sistem hukum nasional.
Yang pertama ada dualisme dan monisme, tergantung sistem hukum nasional. Negara yang menganut monisme itu meratifikasi otomatis menjadikan perjanjian berlaku internal. Lalu negara yang bersifat dualisme perlu undang-undang implementasi untuk berlaku di domestik, contohnya di Indonesia. Indonesia meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Akibatnya, hak ICCPR menjadi bagian dari hukum nasional. Pemerintah wajib menyampaikan laporan berkala ke Komite HAM PBB, bisa dirujuk oleh pengadilan termasuk Mahkamah Konstitusi dalam menilai kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan hak asasi manusia. Nah, di tingkat domestik, implementasi ICCPR sangat bergantung pada sistem hukum nasional masing-masing negara. Yang seperti saya sebut tadi, dalam sistem monis, perjanjian internasional otomatis berlaku setelah diratifikasi. Dalam sistem dualis, seperti Indonesia, diperlukan undang-undang seperti yang tadi saya sebut, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan ratifikasi ini, seluruh hak di ICCPR menjadi bagian dalam hukum nasional Indonesia, dan pemerintah wajib menghormati serta menjamin hak-hak tersebut baik melalui lembaga yudisial, eksekutif maupun legislatif. Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan lain bahkan dapat menafsirkan konstitusi dan undang-undang sejalan dengan prinsip-prinsip ICCPR sehingga menciptakan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional. Nah, untuk mekanisme sebenarnya saya udah jelasin tadi ya. Mekanisme pengawasan dan penegakan ini secara sederhananya aja. Yang A, state reporting prosedur atau negara wajib menyerahkan laporan awal dan berkala biasanya setiap 4 sampai 5 tahun. Komite memberikan concluding observation berisi rekomendasi. Lalu yang B ada individual communication. Lalu yang tadi saya sebutkan opsional protokol yang pertama yang di mana individu yang mengklaim haknya dilanggar dapat menuntut setelah semua upaya hukum domestik telah ditempuh atau exhaustion of domestic remedies. Yang ketiga atau yang C adalah interstate complaint diatur dalam pasal 41 namun jarang digunakan karena bersifat sukarela dan politis. Lalu yang keempat ada general comments atau komite mengeluarkan interpretasi resmi terhadap pasal tertentu. Misalnya general comments nomor 36 tentang hak untuk hidup. Nah, di sini ada tantangan implementasi dinamika kontemporer ya atau implementasi secara global. Namun ya, secara sayangnya implementasi ICCPR di lapangan masih menghadapi banyak tantangan ya. Yang pertama yaitu penerapan atau penegakan yang lemah, karena banyak negara itu sudah meratifikasi tapi belum sungguh-sungguh melaksanakannya. Tidak ada mekanisme sanksi langsung, hanya bersifat moral dan diplomatis. Lalu yang kedua ada masalah digital rights, hak privasi atau yang kalau diaturnya dalam pasal 17 kini diuji oleh pengawasan massal dan teknologi baru. Lalu yang ketiga ada peningkatan litigasi HAM internasional. Banyak pengacara dan aktivis menggunakan ICCPR sebagai dasar gugatan di pengadilan nasional maupun internasional. Konflik antara yang keempat ada konflik antara keamanan nasional dan hak asasi manusia, yang dimana sekarang dalam era perang melawan terorisme, pembatasan kebebasan sering dilakukan dengan alasan keamanan. Lalu yang terakhir ada ketegangan antara nilai budaya dan universalitas dari HAM ini. Beberapa negara menginterpretasikan hak berdasarkan konteks budaya nasionalnya. Atau beberapa negara itu berpendapat bahwa penerapan khas HAM harus disesuaikan dengan konteks budaya dan agama masing-masing, yang sering menimbulkan perdebatan filosofis antara nilai-nilai global dan kearifan lokal. Nah, di sini ada signifikansi dan kontribusi ICCPR. Di sini ada ya, ICCPR menjadi pilar penting dalam pembentukan norma universal hak asasi manusia, lalu ada acuan utama bagi Mahkamah HAM regional atau ECHR, ACHR, dan ACHPR. Lalu yang ketiga ada instrumen yang memperkuat prinsip rule of law, akuntabilitas negara, dan kebebasan individu. Meskipun tidak sempurna, ICCPR telah menjadi fondasi utama yang pertama tadi. Internasional, modern tentang kebebasan sipil dan politik. Ia juga menegaskan prinsip bahwa manusia memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut oleh negara, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun.
Kovenant ini juga memperkuat prinsip rule of law, check and balance, dan akuntabilitas pemerintah di kancah global. Dengan memahami dan menerapkan ICCPR, kita sebagai calon ahli hukum dapat melihat bahwa hukum bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga instrumen moral untuk melindungi martabat manusia. Dan pada akhirnya, keberhasilan ICCPR bukanlah semata pada teks hukum yang ditandatangani, tetapi pada sejauh mana negara dan masyarakat internasional mampu mewujudkan dalam tindakan nyata demi menghormati kemanusiaan secara universal. Baik, sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya tentang instrumen hukum ICCPR ini. Mohon bila Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.